Anak Melayu membeli mangga, mangganya dibeli di pasar raya. Salam pembuka dari saya, selamat datang di bumi segantang lada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di program Bumi Segantang Lada, di mana kami akan membawa Anda untuk mengenal lebih dekat lagi Kepulauan Riau. Dari sisi pariwisatanya, kemudian dari sisi kuliner, UKM, sejarah, serta seni budaya. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi lokasi wisata edukasi yang berada di Marina. Di sana ada dua lokasi wisata edukasi yang bersebelahan yang tepatnya dinamakan wisata Jambu Marina dan juga wisata Kampung Sawah. Seperti apa? Langsung saja kita menuju ke sana. Berwisata pada dasarnya bukan hanya tentang mendapatkan hiburan. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan saat melakukan perjalanan wisata. Mulai dari melihat hal-hal baru yang belum pernah kita temukan, sampai berkenalan dengan orang-orang baru. Namun, jika ingin perjalanan Anda lebih berkesan, destinasi wisata edukasi bisa menjadi opsi yang menarik. Kota Batam dikenal sebagai kota industri dan pariwisata yang tidak kalah menariknya dari kota-kota lain di Indonesia. Dan di sini juga banyak sekali destinasi wisata edukasi yang bisa jadi tempat hiburan, juga sekaligus jadi tempat belajar. Marina City Tanjung Riau Sekupang Batam dengan tema agrowisata edukasi. Di sini kita bisa menemukan agrowisata edukasi Kampung Sawah dan agrowisata edukasi Jambu Marina. Pemirsa, Batam dikenal sebagai kota industri, di mana Batam sangat berdekatan sekali dengan Singapura. Hiruk pikuk kehidupan di Batam membawa Batam menjadi kota metropolis. Dan pernah kebayang nggak sih di kota Batam ini ternyata masih ada sawah? Nah, pemirsa bisa lihat di hamparan sekeliling saya terdapat banyak sawah ataupun padi yang sedang menghijau. Agrowisata Kampung Sawah. Lokasi yang berada di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang ini adalah tempat wisata yang berkonsep wisata edukasi. Buka setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Di tempat ini, kita akan disuguhkan oleh hamparan pemandangan padi yang begitu asri. Tidak hanya itu saja, di sini juga terdapat beragam jenis tanaman serta kolam ikan dan hewan-hewan menarik lainnya. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat banyak sekali spot foto yang sangat instagramable untuk mengabadikan momen saat Anda berkunjung ke tempat ini. Tidak hanya itu saja, di sini juga terdapat wahana bermain seru seperti pendopo, rumah pohon, dan yang tidak kalah menarik yaitu labirin. Nah, yang paling terpenting, di Kampung Sawah ini, pengunjung yang tertarik untuk mengetahui proses penanaman padi hingga menjadi beras akan langsung dipandu oleh sang ahlinya. Di Kampung Sawah ini juga, kita bisa langsung memberi makan beragam jenis ikan dan hewan lainnya, serta langsung memetik buah jambu dari pohonnya. Menariknya, sambil terjun langsung mengikuti edukasinya, kita juga dapat menikmati pemandangan di Kampung Sawah di kala pagi maupun sore hari. Dengan luas 1,5 hektar, Kampung Sawah dilengkapi dengan fasilitas toilet, musola, dan tempat bersantai. Pengunjung yang ingin membeli buah jambu bisa memetik langsung dari pohonnya dengan harga Rp50.000 per kilonya. Kampung Sawah juga menyediakan beberapa menu makanan dan minuman yang akan mengingatkan kita pada suasana pedesaan. Pemandangan yang indah, udara yang sejuk akan menambah kenyamanan saat berada di sini. Oke pemirsa, kita sudah berada di tengah-tengah sawah dengan sosok yang akrab dipanggil Pade Parno. Nah, Pade Tarno ini adalah atau Pak di sawah. Pak di sawah. Iya, kalau udah kerjanya di sawah terus. Udah akrab banget sama sawah ya. Ini iya, Pade ini petani sawah edukasi juga sekalian di sini ya. Iya, benar. Oke, ini Pade sebenarnya sih kalau kita ngomongi padi di Batam itu sebenarnya sesuatu hal yang langka nih Pade ya. Iya, benar. Tapi apapun ceritanya,
ternyata ada padinya dan Iya, sawah iya, seperti ini ya. benar. Oke, ini menjadi salah satu hal yang menarik juga menurut kita nih Pak De. Jadi kita pengen mengulas terkait keberadaan sawah padi ini hingga menjadi lokasi wisata edukasi. Nah Pak De, kira-kira kalau di sini sendiri Pak De udah berapa lama nih mengelola sawah padi ini? Kalau sawahnya ini baru jalan 3 tahun. Tapi 3 tahun. sebelum sawah ini kita kebun jambu madu. Awalnya jambu madu, Iya, benar. oke. Baru menuju ke sawah padi ini. Iya. Oke. Nah ini awalnya sampai kepikiran untuk menanam Menanam padi. Sebenarnya gini, awalnya itu kita itu hanya sekedar iseng-iseng. Oke. Iseng-iseng, ada 2 peta itu kan dulunya itu kolam. Kolam ya. Kolam itu tidak bermanfaat lagi dan lumpurnya sangat dalam. Waktu itu pas musim kemarau. Jadi saya punya pemikiran sama almarhum Mas Sukarjo, Baik. Pak Le, ini kita bikin sawah kayak mana? Boleh aja. Soalnya di Batam kan nggak ada padi, saya bilang kan gitu. Wah. Di Batam nggak ada sawah dan tidak ada padi. Awalnya itu cuma hanya sekedar iseng-iseng. Sekedar iseng-iseng ya, iya. Pak De. Terus, itulah apa namanya? Lama-lama diketahui sama orang BP Batam. BP Batam. BP Batam. Iya, langsung Pak Irfan tuh datang ke sini. Oke. Wow, katanya ternyata ini bagus sekali. Katanya. dapat Awalnya animo tuh yang cuma baik 2 ya. petak yang situ ya, karena di situ. Awalnya cuma 2 petak, tapi saya sama Mas Karjo itu mikir lagi. Ini bagaimana kalau kita perluas lagi, katanya kan gitu. Baik. Oke, gitu. Awalnya Sehingga begitulah. menjadi seluas inilah dia, Pak De, Iya, ya. Dan luar benar. biasa ya karena di tahap awal aja sudah mendapat respon yang cukup baik dari Iya, pemerintah daerah iya, Pak De, ya. benar ya. Oke, nah terus kita berjalannya waktu ternyata di sini bukan hanya sebagai tempat penanaman sawah padi yang cukup unik di Batam. Iya. Kita berangkat menjadi salah satu tempat edukasi bagi banyak kalangan gitu. Iya, Nah kalau benar. seperti itu gimana lagi ceritanya? Jadi judulnya ya, judulnya di sini itu dari sawah ke meja makan. Ke meja makan. Kan Gimana ceritanya? unik juga ya kan, sebenarnya unik juga tapi bagus gitu loh. Bagus sekali. Jadi begini, maksudnya jadi anak-anak itu yang datang ke sini kita berikan edukasi, kita berikan arahan bagaimana proses menanam padi dari Baik. mulai membikin lahan, membikin bibitnya, menanam, terus bagaimana cara mengaritnya, Baik. itu kita ajari semua. Wow. Terus sampai bagaimana cara merontokkannya, terus sampai mengeringkan padi, sampai menjadi beras. Sampai menjadi beras. Kita kan di sini edukasinya lengkap. Ada mesin traktornya, Baik. ada mesin penggiling padinya, cuman mesin perontoknya belum ada. Oke. Kalau perontoknya cukup manual aja, soalnya cuma sedikit. Oh, gini, Pak Pakai De. banting-banting gini ya. Oke. Iya. Tapi sebelum berangkat lebih jauh lagi Pak De, awalnya sampai kepikiran untuk dibuat atau dibuka sebagai tempat edukasi itu gimana Pak De? Ya, gini. Bagus sekali itu pertanyaannya, Siap. bagus sekali ya. Soalnya belum jarang yang dibilang kayak gitu kan. Iya, Maksudnya Pak De. begini. Memang benar-benar soalnya di Batam itu kan memang benar-benar kalau sawah itu kan tidak ada ya kan. Betul Pak De. Sawah itu tidak ada dan banyak di sini anak-anak, jangankan anak-anak, orang tua pun banyak yang nggak mengenal namanya pohon padi. Padi. Oke. Jadi pernah ini kejadian, bapak itu umurnya udah sangat tua sebenarnya, itu udah 70-an hampiran kan. Itulah dia sampai meneteskan air mata. Ternyata pohon padi itu kayak gini katanya. Masya Allah, aku pikirkan Berarti selama ini gitu. tahunya makan beras Tahunya nasinya iya ya? makan nasinya aja, pohon padinya nggak tahu gitu loh. Oke, Kan Pak De. berarti kan ini nggak cuma untuk wisata tapi Betul. untuk edukasi ke semua masyarakat yang ada di Batam, yang orang yang belum mengenal namanya pohon padi. Pohon padi. Kalau pohon beras pun pohon beras orang pun nggak tahu ya kan. Betul. Sama pohon padi ya kan. Nah itu. Oke. Oke. Terus dari situlah makanya terpikir untuk membuat ini menjadi tempat edukasi Iya gitu Pak De, benar, ya? iya. Luar biasa. Ya alhamdulillah sekarang pun udah sebelum corona itu ya 1 bulan itu bisa ribuan orang anak sekolah. Bisa ribuan orang Iya, ya? tapi setelah corona ini memang agak
merosot sekali. Tapi ini alhamdulillah udah mulai bangkit lagi. Hampir hari-hari udah mulai ada lagi. Betul, sudah mulai ada lagi yang mulai Iya, berkunjung pada. Dan pemirsa, di lokasi hamparan sawah yang begitu indah ini, ternyata di sini ada juga yang namanya labirin. Nah, seperti di samping saya ini terdapat beberapa lahan yang dijadikan labirin. Nah, seperti apa keseruan di dalam? Ikutin saya. Halo. Ibu ngobrol sedikit boleh? Oke pemirsa, kita sudah berada di dalam labirin ya. Dan kita ketemu dengan salah satu pengunjung di sini. Kita kenalan dulu nih. Selamat sore. Sore. Dengan siapa, Pak? Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah. Nah, ini ke lokasi ini sudah berapa kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Ini tahu tempat ini dari mana? Dari FB. Oh, dari FB. Terus apa nih? Apa informasi yang ditangkap dari FB sehingga pengen kemari nih? Apa padinya atau apanya? atau gimana? Labirinnya ini lebih penasaran Oh, lagi. labirinnya. Oke, jadi pengen nyobain masuk ke labirin ini. Iya. Baru masuk atau udah keliling? Udah keliling. Gimana? Gitu masuk langsung dapat jalan keluar atau masih keliling-keliling? Belum, ini mau keluar tempat yang pertama. Sudah berapa lama di dalam ini? Baru 15 Berapa menit gitu lah ya. Akhirnya nemu juga jalan Iya. keluarnya. Oke, gimana tanggapan tentang tempat ini? Bagus. Bagus. Untuk ukuran anak-anak, lebih edukasinya lebih dapet. Lebih dapet gitu ya, dan juga bisa mengenal alam juga Iya, ya di kota benar. Batam ini ya. Tahu sendiri Batam kan nggak ada desa-desa gitu. Oke deh kalau gitu Bu, terima kasih ya dan selamat menikmati lagi lokasi Oke, ini. sama-sama. Nah pemirsa, sambil menikmati hamparan sawah padi di sini, di lokasi ini juga tersedia saung-saung di beberapa lokasi dan kita bisa duduk-duduk sore sambil menikmati teh jahe yang disajikan di tempat ini. Pemirsa, di kesempatan ini juga kita mengunjungi agrowisata Jambu Marina. Ketika mendengar nama Jambu Marina, pastinya kita sudah bisa menebak di lokasi ini banyak pohon jambu. Meski sudah lama didirikan, agrowisata Jambu Marina ini tidak pernah sepi pengunjung, baik dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Apalagi jika sudah memasuki akhir pekan dan tanggal merah. Kebanyakan pengunjung yang datang adalah keluarga, karena wisata yang satu ini paling cocok dijadikan wisata edukasi bagi anak-anak. Untuk harga tiketnya sangat terjangkau bagi semua kalangan. Cukup membayar tiket masuk seharga Rp18.000, kita sudah bisa menikmati pemandangan di dalam lokasi wisata. Ditambah lagi, kita akan mendapatkan 1 gelas jus jambu biji saat menukarkan tiket kepada petugas. Bagi Anda yang ingin menaiki kuda, di tempat ini juga bisa mencoba menunggangi kuda. Eits, jangan takut ya, karena nanti pengunjung akan diawasi langsung oleh penjaga kuda, jadi pastinya sangat aman sekali. Nah, untuk harga tiket menunggang kuda berbeda dengan harga tiket masuk tadi ya, akan dikenakan biaya Rp40.000 untuk sekali putaran. Baiklah pemirsa, sampai di sini program Bumi Segantang Lada untuk episode wisata edukasi kali ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.